dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya karena ini sendirian saya buka ini masker kita. Yang saya hormati guru saya dan teman saya Ustadz Muhammad Darwis ini teman lama, saya kenal dengan beliau dan berteman ini mulai kira-kira tahun 2004 kalau nggak keliru. Ketika istri saya dulu itu datang ke rumah beliau itu ngurusin tesisnya, karena penelitiannya dulu itu judulnya itu pendidikan tarbawi, pendidikan tauhidi berbasis tarbawi di rumah beliau ini. Dan juga tidak kalah lupanya ini Pak Oyong Lisa ini teman saya memperjuangkan ekonomi syariah di Lumajang dan mengalami suka duka yang panjang. Ini mengucapkan terima, dan juga yang lain saya tidak sebut satu persatu yang saya hormati. Bapak Ikhwan akhwat hillah yang saya hormati, pertemuan kali ini saya ingin membicarakan tentang bagaimana mendapatkan rizki yang banyak dan barokah. Itulah mungkin yang ingin sampaikan dengan singkat, diberi waktu 45 menit. Berarti saya akan mengakhiri sampai jam 7:04. Betul ya? Jadi selesai jam 7:45 harus selesai semua. 40 menit ceramah, 20 menit pertanyaan. Oh ya, berarti sekarang kan setengah 7, berarti jam 7:04 saya berakhir bicara, baru saya mendengarkan, kan begitu, biar ketemu logikanya. Saya berdiri ya. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin membicarakan tentang rizki. Orang bertanya, apa sih rizki? Orang selama ini memahami rizki itu adalah harta. Jadi kalau orang tidak punya harta dianggap miskin, kan begitu selama ini. Jadi hitungan rizki itu kalau umpamanya punya sawah 10 hektar lah paling tidak, punya rumah ukuran paling tidak 40 kali 40 gitu ya, 2 lantai 3 lantai kira-kira begitu. Mobilnya paling tidak Alphard lah gitu ya, kira-kira begitulah. Itu baru kaya. Kemudian uangnya di bank, rekeningnya sekian. Itu yang disebut namanya orang yang mempunyai rizki. Padahal kata Imam Ibnu Qayyim itu mendefinisikan rizki itu kullu ma yantafi'u bihin nas. Yang disebut rizki itu setiap sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Itu namanya rizki. Maka karena itu rizki itu ada 2 kalau di garis besar. Ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang sifatnya itu materi, ada yang sifatnya non materi. Nah, sebenarnya yang paling tinggi nikmat ini bukan materi, tapi non materi. Urutan yang tertinggi nikmat itu kata Imam Ibnu Qayyim itu adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam. Kita punya keyakinan yang mantap kepada Allah. Dan iman itu melahirkan perilaku yang baik, itu adalah nikmat yang tertinggi. Saya ambil ilustrasi begini, saya ambil pakai orang lain, Pak. Ngambil contoh, Bapak punya anak. Siapa namanya? Pak Untung punya anak. Umur berapa anaknya yang paling tua? 40. Udah 40 lah, ya. Sekarang punya anak. Anak yang beriman kepada Allah itu akan melahirkan perilaku ibadahnya baik. Iman yang baik itu akan melahirkan menghormati orang tua, menyayangi orang tua, mencintai orang tua. Iman yang baik dia itu akan berperilaku
dengan tetangga dengan bagus, bekerja keras. Nah, pertanyaan saya, apakah kira-kira Bapak ini senang punya anak yang perilakunya baik? Iya, Pak ya? Iya. Coba, ada di baliknya, naudzubillah, ada orang uangnya banyak. Uangnya banyak, sudah. Kalau dihitung uangnya triliunan lah, bukan hanya miliaran. Tapi dia imannya tidak baik. Pada orang tuanya kasar, pada istrinya kasar, lalu uangnya dipakai foya-foya. Kira-kira kalau dipilih, kita milih ada orang yang hartanya biasa, mungkin sederhana lah, uangnya paling cuma jutaan, nggak sampai miliaran, tapi perilakunya bagus, ibadahnya bagus, menghormati orang lain. Sementara ini sholat nggak sholat, kerjanya cuma keluyuran, sombong. Kira-kira milih yang mana? Kenapa? Karena iman yang baik itu akan melahirkan perilaku. Nah, maka karena itu bahwa nikmat atau harta yang terbesar itu adalah nikmat iman. Nah, paham ini Pak ya? Nah, rizki yang kedua itu setelah iman dan Islam apa? Ketenangan hati, ketenteraman hati. Karena setelah dia yakin kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada, yakin Allah mempunyai 99, Allah punya namanya, mempunyai sifat yang namanya Al-Alim. Allah Maha tahu kepada hambanya, Maha tahu kepada semua makhluknya. Lalu yakin dengan mantap bahwa Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha pemberi rezeki. Yakin dengan mantap, tidak ragu-ragu. Kira-kira sampean itu khawatir enggak dengan Allah? Contoh sederhana Pak, ngambil contoh saya. Sampean tahu cecak? Tahu cecak Pak ya? Cek ada motor cek. Ya, cecak. Saya ingin tanya, cecak ini yang dimakan apa Pak? Nyamuk, pokoknya binatang yang punya sayap. Coba kalau dihitung oleh akal Pak, nyamuk, cecak nggak punya sayap, sementara makanannya binatang yang bersayap. Kalau dihitung manusia mungkin nggak? Tetapi dengan kita yakin dengan Ar-Razzaq, cecak-cecak dijinjing itu begitu bernyamuk langsung ditangkap, hap langsung ditangkap. Tapi dengan Maha Razzaqnya Allah, ketika cecak itu berjalan, kok kenapa ada binatang, ada nyamuk itu berkeliaran, langsung dimakan. Siapa yang ngirim nyamuk itu? Nah, begitu kita punya iman yang mantap, berarti rezeki yang kedua akan muncul, tenangnya hati. Itu rezeki dari Allah. Kalau sederhana Pak, ini contoh nyata sekarang ini. Rata-rata orang yang kaya sekarang ini punya rasa khawatir, takut corona. Saya ngikutin dialog-dialog orang yang kaya itu takut corona. Mau ketemu dengan saudaranya takut corona. Mau ke tempat rekreasi takut corona. Mau di hotel takut corona. Makan di restoran takut corona. Kira-kira hidupnya tenang nggak? Kalau tenang hatinya itu hidupnya tenteram nggak? Tidak. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Itu Allah coba minal khawf. Itu berarti apa? Berarti rizki yang kedua setelah iman apa? Rasa tenang, rasa tentram. Itu rizki yang kadang-kadang itu dimiliki orang secara nominal harta tidak banyak Pak. Kadang-kadang orang yang uangnya banyak. Saya tadi malam ini punya tamu, datang ke saya itu mulai jam 7:30, pulang jam 11 malam. Orang itu Pak, saya nggak disebutkan daerahnya, dia mempunyai memelihara ayam, kandang ayam petelur itu 3 hektar.
Sudah hitung sendiri. Saya melihat, saya datang seminggu yang lalu ke rumahnya. Tempat penyimpanannya telur ini Pak 1 hektar. Bangunannya itu isinya telur tau. Kurang bagaimana? Kira-kira kalau dihitung dengan jam asam itu bisa mikir sampai gimana. Saya bukan katanya ngelihat, tapi Pak melongso. Punya anak 1, setelah kawin nggak mau datang, sampai itu mau ke rumahnya nggak mau datang, mau diberi uang nggak mau. Melongso. Coba bayangkan sampai. Tadi malam saya itu sampai malam saya sudah mulai jam 7:30, pulang jam 11 malam. Coba bayangkan. Artinya apa saya ingin sampaikan? Bahwa rezeki yang kedua apa Pak? Ketenangan hati. Saya cerita pada saya akan tawarkan, monggo Pak ke rumah, nggak mau dia di luar. Saya ini touring kiai, suka touring, suka traveling. Terus bagaimana kalau traveling? Dia mempunyai mobil di rumahnya Pak, mobil-mobil antik itu mungkin berapa ya mobil-mobil antik sukanya. Lah dia kemana-mana bawa tenda Pak. Jadi dia tuh suka pamannya pergi ke hutan tidur dengan istrinya, bawa tenda tidur. Jadi senangnya tidur di hutan-hutan. Padahal rumahnya mewah. Coba bayangkan Pak sampean mempunyai kandang ayam petelur 3 hektar. Kalau nggak percaya saya tunjukkan Pak tempatnya. Dan saya melihat tempat telurnya 1 hektar. Besarnya. Kan kemarin saya malam bawa telur ke saya. Ya itu untungnya saya berdoain telur. Kira-kira begitu lah guyonannya ini. Nah, mohon maaf, saya mempanah diberi orang bukan itu. Artinya apa? Kenikmatan rezeki yang nomor 2 itu apa? Yang sangka rasakan sendiri sekarang ini kan gak enak sebenarnya. Mau ketemu dengan saudara aja takut. Sampai pengajian aja sekarang ini mikir-mikir mau datang. Iyo ini. Nah, rezeki yang kedua setelah iman itu apa? Ketenangan. Saya singkat karena saya waktunya mepet. Kemudian yang ketiga rezeki yang ketiga apa? Keluarga yang qurratu. Istri yang menyenangkan, anak yang menyenangkan. Saya ingin tanya balik Pak, Bapak kan sepuh-sepuh. Dalam hidup ini yang paling sedih karena apa Pak? Pasti karena istri atau karena anak? Iya Pak ya? Kalau sudah istri subhanallah marah-marah tok akibat corona nggak punya uang, supek nggak kira-kira? Supek apa nggak supek Pak? Ditambah anaknya meler, kebut-kebutan, na'udzubillah, terlibat narkoba, na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kira-kira jadi orang tua hidupnya itu enak ya, hartanya banyak, berlimpah. Tapi istrinya sudah macam-macam. Hidupnya tenang nggak kira-kira? Hidupnya bahagia nggak kira-kira? Ditambah lagi anaknya kurang ajar, melawan orang tuanya. Enak nggak kira-kira? Maka kalau dibalik berarti rezeki yang nomor 3 setelah iman ketentraman apa? Keluarga yang sakinah bahasa kita. Keluarga yang mawaddah. Keluarga yang saling mencintai. Keluarga yang rahmah, keluarga yang saling menyayangi. Orang tua mencintai anak, suami mencintai anak. Istri menghormati suami, menghargai suami, anak menghormati dan mencintai orang tua. Itu rezeki, Pak. Sampai diam di rumah tenang, akibat corona tidak bisa keluar, di rumah saja, istri antang, senyum. Enak nggak kira-kira Pak? Itu rezeki nomor 3 setelah iman, tenang. Yang keempat apa Pak? Punya teman yang soleh dan soleh. Teman yang baik Pak. Coba contoh, saya balik aja bahwa itu rezeki. Sampai punya teman Pak, dia itu pencuri. Sampai tenang nggak hidupnya? Sampai punya tetangga pemabuk. Tenang nggak sampai kira-kira? Sampai punya mobil bagus, punya emas banyak, tetangganya pemabuk pencuri, apalagi perampok.
Hidupnya bahagia nggak kira-kira? Nah, punya teman penipu, punya teman suka memfitnah, hidupnya enak nggak kira-kira? Maka berarti rezeki yang keempat apa berarti? Punya teman yang baik, punya tetangga yang baik. Itu yang sifatnya itu Pak, yang non materi. Saya persingkat. Ya, karena ini biasanya itu saya itu 45 menit masih mau konti, masih 40 menit suruh selesai. Repot mikir. Nah, kemudian yang materi, yang sifatnya materi, yang sifatnya nampak, apa yang tertinggi Pak menurut sampean? Saya ingin tanya, rezeki kalau yang materi, yang kira-kira yang paling nampak apa menurut sampean apa? Kira-kira apa? Sawah, uang, emas, apa kira-kira menurut sampean? Rezeki yang paling tinggi yang nampak itu apa? Badan sehat. Badan sehat. Coba sampean di sini itu hati enak, kenapa sampean? Sehat. Coba bayangkan Pak, sampean datang ke rumah sakit baru-baru, lihat bagaimana dia bernapas itu. Ternyata sampean rezeki kan itu ya. Atau sampean datang Pak ke rumah sakit jantung, baru sampean tahu bahwa sehat itu adalah harta yang paling besar dalam hidup itu. Coba, harta yang paling besar itu sehat. Bayangkan ya, punya istri cantik, mobil Alphard, rumah 5 lantai. Ternyata sakit ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru. Mau diapakan istrinya yang cantik itu? Naudzubillah, subhanallah. Istrinya biasa-biasa Pak, hampir sehat. Makan ayam enak, makan sate kambing enak. Pas malam Senin gitu. Iya Pak ya. Jadi orang itu mengira bahwa sehat itu bukan rezeki. Jadi rezeki yang nampak itu yang paling tinggi itu Pak, sehat Pak. Nah, kemudian yang ketiga, yang kedua, rezeki itu yang nampak adalah ilmu Pak. Karena dengan ilmu dengan artian yang luas, sampai jadi dokter bisa menghasilkan uang, kan begitu. Ilmunya dagang bisa mendapatkan uang, kan begitu. Jadi ilmu itu adalah nomor 2 setelah kita sehat, baru ilmu. Ilmu itu jadi penting, maka itu perlu ngaji. Kemudian baru yang ketiga ini, baru itu berupa harta. Jadi dengan artian harta itu dengan artian nominal ya Pak, punya sawah, punya rumah, punya uang yang di bank rekeningnya tinggi, punya pesawat terbang, itu urutan ketiga. Tapi yang paling banyak orang itu disebut harta itu apa? Uang. Padahal kadang-kadang orang itu, ini ada suatu hal yang aneh. Orang itu mencari harta sampai tidak memikirkan kesehatan. Ada nggak yang kayak itu? Ada nggak? Mengejar harta sampai tidak memikirkan kesehatan. Tapi setelah sakit dia itu makan harta, mengeluarkan biaya sampai tidak memikirkan harta. Ada nggak kayak itu? Ketika sakit semuanya keluar uangnya disedekahkan ke dokter, disedekahkan ke rumah sakit, disedekahkan kepada apotek. Ada nggak kayak itu? Bingung kita kan? Ketika sehat dia mengejar harta, lupa kesehatan. Ketika sakit mengejar kesehatan, lupa dengan harta. Kenapa itu penyebabnya? Satu,
Karena dia tidak punya iman yang mantap. Tidak punya iman yang mantap. Nah, maka karena itu yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana kita ini mempunyai rezeki yang banyak? Di mana kita mempunyai iman, mempunyai ketenangan, punya keluarga yang menyenangkan, punya teman yang baik, mendapatkan kesehatan, mendapatkan ilmu, mempunyai harta ini, paling tidak kita itu secara singkat itu melakukan 5 hal. 5 hal. Saya selesaikan dalam waktu 30 menit. Nah, yang pertama itu harus mempunyai iman dan takwa. Mempunyai iman yang takwa. Iman dan takwa itu yang mengefek, yang menghasilkan pada perilaku. Kalau kita artikan iman apa sih? Iman itu kalau didefinisikan itu oleh ulama tauhid apa? I'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Apa takwa itu? Kalau Imam Syaukani itu mengartikan imtisal amrillah wa ijtinabu nawahihi, taqarruban ila Allah. Katanya itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu disebut namanya takwa. Tapi saya ingin menyampaikan itu dalam konteks operasional. Kita ini mungkin percaya dengan adanya Allah. Mungkin kita percaya dengan sifat Allah yang 99 Asmaul Husna itu. Bagi orang yang mempelajari tentang apa akidah Imam Asy'ari itu meyakini dengan sifat Allah yang 41 itu. Yakin. Tapi percaya bukan yakin. Contoh sederhana, Pak. Ketika sampean yakin bahwa Allah Al-Alim, Maha Tahu. Pernahkah berpikir ketika sampean itu mau makan barang yang subhanallah itu khawatir Allah itu tahu? Pernahkah berpikir kayak gitu? Kalau sampean itu misalnya mau carpak katanya orang Madura, mau berdusta, pernahkah berpikir bahwa ini Allah Maha Tahu? Nah, itu kan, itu persoalannya. Pernahkah ketika sampean ini bersedekah, sedekah ini uang sampean ini melihat, makinlah bahwa sampean itu bahwa Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Jadi kita keyakinan kita begitu. Nah, kalau kita ini sudah yakin dengan Allah Al-Alim akan melahirkan efek perilaku. Melahirkan perilaku. Contoh begini. Kita yakin bahwa Allah itu Al-Alim. Kita yakin bahwa Allah itu Al-Muntaqim. Kita yakin bahwa ada hari kiamat. Kalau sekarang ini curang, Allah tahu. Dan kita yakin nanti di hari kiamat Allah akan membalasnya. Kira-kira kalau kita yakin kayak itu, kita mau curang nggak kira-kira? Kalau kita tahu bahwa kalau kita menerima uang sogokan pemilihan di kepala desa, itu Allah tahu bahwa katanya ar-rasi wal murtasyi finnar, yang menyogok, yang menerima sogok tim sukses masuk neraka. Dan yakin hari kiamat itu ada, dan yakin itu terjadi. Beranikah kita menerima surga atau jadi tim sukses? Itu yang disebut namanya iman. Gimana iman kita? Nah, itu yang disebut namanya i'tiqadun bil jinan. Kita mantap. Lalu wa qaulun bil lisan. Wa qaul bil lisan kita dideklarasikan dalam bentuk syahadat. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mengucapkan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, itu bukan kata-kata hanya lidah saja, tapi memahami isi dan melahirkan perilaku. Ketika menyatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, ketika menyatakan tidak ada berhak yang dipatuhi kecuali Allah, tidak ada yang berhak untuk yang dicintai kecuali Allah,
maka dalam perilaku kita ini selalu tunduk kepada Allah. Maka tidak akan tunduk kepada ketentuan-ketentuan, kepada adat istiadat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu akan lahirkan itu. Dengan kalimat syahadat itu, la ilaha illallah, itu kita yakin tidak ada ilah. Kenapa Allah menyatakan la robba illallah? Kenapa syahadat kita la ilaha? Apa ilah ini? Setiap sesuatu yang dipatuhi itu namanya ilah, yang melahirkan ketundukan dan kepatuhan itu namanya ilah. Maka tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu kita deklarasikan. Ketika menyatakan Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, berarti kita meyakini apa yang dibawa Nabi Muhammad itu benar. Kalau begitu apa? Nabi Muhammad itu menjadi model, menjadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah dan mengharapkan keselamatan di akhirat. Lah, kalau sudah iman itu mantap, akan melangkah berikutnya itu adalah ketakwaan. Apa takwa? Itu imtisal awamir wa jinabun nawahi taqarruban ila Allah. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, semata mengharapkan ridha Allah. Contoh begini, Pak. Kalau umpamanya, mohon maaf, saya ini orang kaya. Orang kaya misalnya. Saya mempunyai pembantu, punya hadam-hadam yang karena saking kaya, saya beriin rumah, beliin mobil, beriin sawah, diberi biaya jalan-jalan. Ketika saya panggil, hei sini, kira-kira datang nggak kira-kira? Datang nggak kira-kira? Lalu setiap saya manggil, ayo ke sini kita pertemuan, dia tidak mau datang. Kira-kira oleh saya diberi nggak di kemudian hari? Apa diberi lagi oleh saya itu rumah? Apa diberi lagi kira-kira sawah? Enggak. Kira-kira percaya Pak begitu ya? Sekarang ini ilustrasi Pak. Sekarang kita tahu bahwa Allah itu maha kaya. Kita nyawa yang beri siapa? Yang memberi fisik siapa? Yang beri makan siapa? Lalu dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah. Tenang. Kira-kira pantas enggak kita mengharapkan rezeki dari Allah? Pantas enggak kira-kira? Allah menyatakan, hayya 'alal falah, ayo menuju kepada keberuntungan. Ternyata tetap aja orok-orokan. Pantas enggak kira-kira Allah memberikan rezeki kepada kita? Nah, contoh lagi, ada seorang yang kaya Pak, pembantunya banyak. Ternyata ada satu pembantu disuruh bangun tidur, suruh bekerja main-main. Kira-kira kalau dia minta gaji dibayar nggak kira-kira? Mau beri nggak kira-kira? Kita seorang hamba suruh sholat, as-sholatu khairun minan naum, tidur. Kemudian kata Allah, kamu jangan pakai riba. Kata Allah, kamu jangan ngurangin timbangan. Kata Allah, kamu jangan bertengkar dengan saudaranya, bertengkar. Kira-kira Allah itu berikan rezeki nggak kepada kita? Itulah kita jadi takwa, itu jadi penting. Kenapa Allah menyatakan walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fahatnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan buka barokah dari langit, barokah dari bumi. Hujan menjadi barokah, angin menjadi barokah, virus menjadi
barokah. Ini kan ada menurut kedokteran kan kita ini kan virus, tapi ada negatif, ada yang positif. Jadi virus ini bukan virus corona yang masuk, tapi virus-virus yang karena barokah. Teman barokah, tumbuh-tumbuhan barokah, air barokah. Apa barokah itu? Subutul khairi wa katsafuhu. Kata Imam Ibnu Katsir itu barokah itu apa? Mendapatkan kebaikan yang banyak dan selalu mendapatkan kebaikan itu. Coba bayangkan. Itu ini secara sifatnya. Namun secara khusus ayat yang sering sampean itu dengar apa katanya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Contoh begini, Pak. Saya tidak ingin menyamakan Allah dengan manusia, tapi untuk perdekatkan contoh, sampean punya anak. Anaknya itu sholatnya rajin tepat waktu. Pada orang tuanya sopan. Menghormati orang tua. Semua perintahnya mengikutinya. Bahkan yang tidak diperintah pun yang baik-baik dikerjakan. Kira-kira kalau dia minta uang diberi nggak kira-kira, Pak? Nggak usah minta diberi nggak kira-kira? Kalau dia minta baju diberi nggak kira-kira? Nggak usah minta diberi nggak kira-kira? Itu Pak, kita seorang hamba. Pada Allah melaksanakan semua perintahnya. Yang wajib dilaksanakan, yang sunat sholat dilakukan, qobliyah ba'diyah dilaksanakan. Bukan hanya itu, jamaah dilaksanakan. Tidak berhenti di situ, tahajudnya dilaksanakan. Tidak berhenti di situ, duhanya dilaksanakan. Tidak berhenti di situ, baca Al-Quran dibaca, istighfarnya dibaca, salawatnya dibaca. Kira-kira kita perlu minta nggak kepada Allah? Perlu minta nggak kira-kira? Karena kita akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat apa? Kasih sayang dari Allah. Itulah. Maka itu menyatakan yaj'allahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba dibalik, Pak. Sholat jarang sholat. Pelit. Suka bertengkar. Lalu minta rezeki. Mungkin secara nominal hartanya banyak, tapi keluarganya berantakan. Mohon maaf, kan banyak orang yang kaya cerai, anaknya merat-marit, banyak kan? Secara nominal dia hartanya banyak, tapi Allah tidak memberikan rezeki ketenangan hati, tidak memberikan rezeki keluarga yang menyenangkan. Iya Pak ya? Maka ini situlah kenapa takwa dan iman dan takwa itu jadi penting. Itu yang melahirkan rezeki. Maka kalau sudah kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menjamin. Coba Pak melihat orang-orang yang bertakwa itu melihat, kan kerjanya nggak repot Pak. Nah saya biar gampang ini, biar sampai dipahamin. Saya bicara tentang harta dulu biar gampang. Ini kelihatannya kalau saya bicara yang agak sulit. Saya akan mendapatkan orang, ada orang ini kerja pagi sebelum subuh sudah bangun, tengah malam baru pulang. Kadang-kadang untuk makan pun nggak cukup. Ada nggak kayak itu? Ada nggak? Kemudian punya uang nggak pernah sedekah. Kalau ada kotak amal lewat cuma dilihat kok. Ada nggak kayak itu? Tapi nggak pernah cukup. Tapi ada orang Pak, sholatnya lima waktu berjamaah. Pagi subuh berjamaah, selesai lalu pergi ke tempat kerja. Yang bertani, yang ke toko-toko, yang ke perusahaan. Nanti jam 11 sudah pulang, siap-siap sholat zuhur. Berjamaah zikir kembali kepada tempat kerja. Jam 2 pulang, siap-siap sholat asar. Setelah asar, sholat jamaah kembali lagi. Maghrib pulang sudah di rumahnya. Tapi hartanya melimpah. Sementara yang nggak pulang-pulang ini hartanya nggak pernah cukup. Dari mana kalau dihitung di logika itu? Lah, rezeki itu Pak ada dua. Dalam bahasanya tasawuf itu ada dua. Ada namanya ada tajrid, ada kasab Pak.
ada tajrid, ada kasab. Saya ingin dekatkan dengan bahasa sederhana. Kalau kasab itu Pak, sampean hanya mendapatkan uang sesuai dengan yang dikerjakan. Contohnya begini. Kalau sampean jadi kuli, mohon maaf, jadi karyawan, dapat gaji sehari 50.000, ya dapat 50.000 itu nggak ada tambahan. Itu namanya kasab. Kalau seorang karyawan yang gaji bulanan, dapat gaji 1 bulan 2 juta, itu dapat nggak ada lagi. Itu namanya kasab. Celakanya uang 2 juta ini ternyata anaknya sakit. Setelah opname kena 3 juta. Setelah itu punya sepeda motor nyenggol. Sudah ditekan oleh yang senggol minta ganti 500.000, kena lagi. Itu kasab. Jadi nominalnya banyak nggak pernah cukup. Nah, ketika dia seorang bisnis ternyata cari dagangan sulit. Setelah dapat dagangan ternyata dibeli orang, tidak mau yang mahal, beli yang murah, diutang nggak dibayar. Itu. Nah, Allah memberikan contoh itu binatang yang namanya semut, Pak. Coba sampai lihat semut. Semut berhentikah bekerja dia? Semut berjalan. Tapi mana semut punya rumah? Nah, yang tajrid itu Pak, rezeki dari Allah, cuman Allah meletakkan sebab akibat. Contohnya begini. Mohon maaf kalau sampean pedagang misalnya, pedagang. Sampean ini umpamanya sampean dagang cabai lah gambarnya. Gambar cabai. Karena sampean ini tingkatan tajrid, ternyata sampai dagang cabai, ternyata ada orang pemasok cabai, cabainya bagus, jujur menjual cabainya dengan harga murah. Sementara sampean punya beli cabainya sampean, jujur mau beli mahal. Yang ngirim orang pemasok barang murah dan pembeli mahal itu siapa yang ngirim? Allah. Kenapa? Karena berkat ketakwaan sampean itu. Itu tajrid, Pak. Allah yang ngirim. Kalau sampean itu nanam padi, padinya baik, gak dimakan orang, Pak, gak dicuri orang. Siapa yang menjaga itu? Al-Hafidh, Allah. Kalau sampean memelihara sapi, sapinya bagus, gemuk, nggak dicuri, siapa yang menjamin, Pak? Ar-Razzaq dengan Al-Hafidh, Pak. Kenapa? Karena bayaran ibadah sampean itu. Itu namanya tajrid. Secara zahir dia kerja, tapi kerjanya itu menguntungkan. Bukan berarti duduk di rumah wiritan, lalu sapi datang, Allah datang uang. Enggak begitu. Allah tak memberikan sebab akibat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Tetap meletakkan sebab akibat. Tetapi sebab akibat itu di luar logika sampean, Pak. Kok ada? Omanya sampean enggak punya uang. Lalu datang orang, ini Pak Haji, mobil saya jual ke sampean. Saya enggak punya uang, sudah diutang Pak Haji. Kapan sampean bayar? Berapa? Oh, ini mobil Avanza saya jual 100 juta, sudah ambil sampean. Nanti kalau kapan-kapan itu sampean punya uang ya bayar. Setelah dipegang sampean datang orang bingung mencari Avanza. Kok bagus Avanza sampean ya? Saya beli Pak. Ya, saya beli Pak, berapa? Sudah 115. Cash saya bayar Pak. Loh, siapa yang menghutangkan? Yang mengirim menghutangkan 100 juta dan beli 115 itu? Itu adalah amanu wattaqau itu, Pak. Ya mayyataqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan contoh apa, Pak? Tawon. Tawon itu kan kerjanya kan tidak selamanya hanya jam berapa, kan ada jamnya, Pak. Kan begitu ya. Sepanjang jalan apa? Wiritan. Saya itu diletakkan di madu. Punya madu bisa dimakan 1 tahun, bahkan juga sampean ngampung dengan kerjanya tawon. Semut dimakan sendiri aja nggak cukup. Tawon sampai kita manusia ngampung. Itulah gambaran. Disitulah pentingnya bertakwa.
itu akan melahirkan. Tapi sekali lagi bukan berarti kita ini takwa wiridan, tapi takwa itu ada yang hablumullah, ada hablum minannas. Kita tinggal 7 menit. Tinggal 10 menit ya. Pertanyaan tinggal 2 menit. Apa? Masuk pertanyaan 2 menit lagi. Oh gitu ya. Oke, saya singkat. Nah, sebenarnya tidak ada 3, yang ada masih 1 ini sebenarnya 5. Oke, saya stop. Jadi begitu. Saya berhenti di takwa. Nah, takwa itu ada yang hablumullah, ada hablum minannas. Di mana sholat kita, di mana puasa kita, di mana haji kita, di mana umrah kita. Yang hablum minannas, mana kebaikan dengan orang tua, di mana kebaikan dengan istri, di mana kebaikan dengan suami, mana kebaikan dengan anak, di mana kebaikan dengan tetangga, di mana kebaikan dengan teman, di mana kebaikan kita dengan pemerintah yang berkuasa, bagaimana kebaikan kita dengan rakyat. Kalau kita menjadi kuli, bagaimana kebaikan kita dengan juragan. Kalau kita jadi karyawan, kebaikan mana jadi karyawan. Kalau kita menjadi seorang juragan, bagaimana kebaikan kita dengan karyawan. Itu yang namanya imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Itu yang kita tuntut. Banyak orang itu sholatnya baik, puasanya baik, tapi kerjanya suka ngerasani orang, ngerasanin pemerintah, jelek-jelekkan pemerintah kerjanya, nggak ada kerjaan lain. Medsosnya medsos yang menyakitkan orang. Di mana takwa kita? Jangan heran kalau dia itu rezekinya syarat hidupnya sengsara. Na'udzubillah. Maka karena itu saya ingin persingkat sampai di situ aja, masih di takwa ini. At-taqwa hahuna. Mari kita hubungan kita dengan Allah diperbaiki, hubungan manusia juga perbaiki dengan makhluk sekitar. Insya Allah Allah akan berikan rezeki baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Inilah yang disampaikan dari 5 yang ingin saya sampaikan, masih 1 karena waktunya terbatas. Mungkin saya jawab nanti di pertanyaan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 amin. Kita bukan berbeda dengan pertanyaan nomor 1, 2. Ya. Ada pertanyaan dari Ibu? Ya, kita buka dulu. Pertanyaan dari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Ustaz Gus Wahid, tadi dijelaskan bahwa rezeki itu adalah biasanya dimakan warga yang sakinah, kemudian termasuk data, termasuk data dan sebagainya. Sekarang saya masih bingung mohon penjelasan itu, apakah orang sakit dan orang miskin, kalau saya boleh lebih kaya, kalau saya boleh orang sakit atau orang miskin, itu apa termasuk rezeki dari Allah? Sebab banyak orang yang sakit ternyata itu bisa menggugurkan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, ada mungkin juga hadis yang mengatakan ibarat burung itu kalau pagi terbang keluar dari sarangnya, sore pulang sudah kenyang. Jadi intinya bahwa rezeki itu harus diupayakan, harus diusahakan. Bahwa kalau burung itu hanya tinggal di sarang, nggak artinya. Kemudian apakah ada hubungan antara
Jadi yang pertama itu bahwa yang disebut rezeki kullu ma yantafa'u bihin nas. Yang disebut rezeki itu sesuatu yang bisa diambil manfaat oleh manusia. Kemudian ada rezeki ini secara zahir itu menyenangkan, tapi ada rezeki secara zahir tidak menyenangkan. Proses untuk menuju kebahagiaan. Nah, ngambil contoh tadi masalah sakit. Sakit ini tergantung, sakit itu bisa menjadi rezeki, tapi sakit itu bisa menjadi petaka. Ketika sakit itu yang dimiliki oleh orang yang beriman, sakit itu menjadi rezeki. Karena dengan sakit dia itu ridho dengan sakit itu, lalu dengan sakit dia itu banyak istighfar karena tidak banyak kemana-mana. Dengan sakit itu kemudian menyadari dengan nikmat Allah, maka sakit itu menjadi rezeki karena menjadi jalan dia untuk masuk surga. Contohnya kayak Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dengan sakitnya tambah bersih, tambah dekat kepada Allah. Tapi ketika sakit itu tidak dimiliki orang yang beriman, itu menjadi petaka. Kenapa? Dia melongso, gugat Allah, bahkan karena sakit dia tidak mau sholat, karena sakit dia kadang-kadang sumpah serapah. Justru sakit itu membawa petaka. Jadi tetap kuncinya nikmat yang pertama ada di iman. Jelas ini ya. Kemudian juga kemiskinan. Kemiskinan itu atau fakir itu, ketika dia itu diberi nikmat iman, justru kemiskinan itu menjadi nikmat. Karena dengan kemiskinan dia tidak disibukkan dengan harta itu, karena waktunya lebih banyak memikirkan ibadah. Karena dengan kemiskinan tidak memikirkan takut hartanya hilang, tidur enak, ibadah enak, karena dia rezekinya karena hartanya sedikit. Contoh, kita punya sandal jelek, naik ke masjid nggak mikir-mikir. Coba kalau itu sandalnya itu bagus mahal, sholatnya nggak khusyuk. Saya punya mobil yang sederhana, hati saya nggak gelisah. Coba kalau saya bawa Alphard mikir-mikir, jangan-jangan anak kecil merusak catnya. Jadi tergantung iman. Ketika itu iman, dia mempunyai nikmat iman, maka dia bilang bahwa kemiskinan itu merupakan jalan menuju kebahagiaan. Dan kenyataannya banyak orang-orang secara harta itu sedikit, tapi hidupnya itu tenang. Dan Allah contohnya seperti Nabi Yakub, itu secara nominal hartanya sedikit, tapi Allah memberikan kekayaan, berikan kebahagiaan. Nabi Ibrahim itu secara nominal hartanya tidak banyak, tapi anak keturunannya menjadi orang-orang yang barokah. Maka itu menunggu iman, menunggu kunci iman dulu. Tetapi ketika dia tidak mempunyai rezeki iman, justru kemiskinan itu menjadi petaka. Dipakai untuk apa? Untuk nipu. Kenapa dia nipu? Karena miskin. Lalu dia mencuri. Kenapa mencuri? Karena miskin. Kan begitu. Kenapa bertengkar dengan istrinya? Karena miskin. Kan begitu. Kenapa istri minta cerai pada suaminya? Karena suaminya miskin. Istrinya tidak punya iman. Jadi tergantung di iman ini. Iman apa rezeki yang pertama itu yang paling mendasar. Maka saya bilang rezeki yang tertinggi itu adalah iman. Bisa dipahami ini ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang harta. Saya tidak mengatakan rezeki dulu, harta biar jelas definisinya. Saya bilang tadi, ada orang yang mendapatkan harta sifatnya tajrid, ada yang sifatnya kasab. Kalau ibaratkan begini, rezeki ini kita kan nggak tahu di mana. Kita ibaratkan kita mencari paku di dalam tempat kertas yang banyak. Ini umpamanya ini kertas banyak, kecil-kecil. Sampai ingin mengambil paku di situ atau gambar jarum lah. Ini jerami, gambarnya jerami. Saya jatuhkan jerami ke dalam jarumnya ke dalam jerami. Suruh cari oleh sampean, sulit enggak kira-kira? Sulit enggak kira-kira? Coba kalau sampean pakai magnet, gampang enggak kira-kira? Gampang enggak? Pertanyaan berikutnya, yang punya rezeki itu siapa sih? Yang punya ar-razaq itu siapa? Al-Ghani siapa? Kira-kira kalau kita mendekatkan kepada yang punya, kira-kira orang yang punya diberikan pada kita gampang enggak kira-kira? Maka berarti apa magnetnya?
takwa tadi. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kalau ketepatan secara sebab dia itu seorang pengusaha, ternyata punya mitra kerja orang-orang yang jujur, yang bikin sampean itu kaya. Kalau ternyata petani, ternyata dijauhkan dari hama dan tanahnya subur. Siapa yang bikin subur itu? Yang bikin penyakit itu siapa? Ya Allah. Disitulah kita pentingnya takwa. Nyambung itu tentang tawakal. Tawakal. Tadi itu Rasulullah menggambarkan, kalau kamu betul-betul tawakal, maka Allah akan mencukupimu seperti tawakalnya burung yang pagi-pagi berangkat dengan keadaan lapar, tapi sore hisolma berangkat dengan kenyang. Maka dalam kitabnya di dalam kitabnya Said Sabiq itu tentang Islamuna, kemudian membahas tentang tawakal itu, mengambil contoh begini. Dulu ada seorang A'rabi, orang Arab pedesaan, datang pada Rasulullah. Dia naik unta. Setelah itu sampai ke Madinah, nyampe mau ketemu Rasulullah, untanya dilepas. Lalu masuk ke Rasulullah. Saking tawakalnya hatinya. Lalu Rasulullah bertanya, "Ya fulan, di mana untahmu?" Rasulullah, saya lepas. Rasulullah, saya tawakal pada Allah. Jadi untanya nggak diikat. Ya hilang, unta nggak diikat kemana-mana. Apa jawab Rasulullah? I'kil wa tawakkal. Ikat untanya dulu, yang normal, syariatnya unta diikat biar nggak kabur, baru tawakal kepada Allah. Nah, sama dengan tadi, rezeki itu datangnya dari Allah. Yang memberi makan Allah, yang memberi uang Allah, yang memberi baju Allah. Itu hakikat. Tapi secara syariat, secara zahir, Allah meletakkan sebab dan akibat. Kalau ingin kenyang, makan. Kan begitu. Kalau ingin punya uang, bekerja, bertani. Kalau ingin punya kesehatan, jaga 4 sehat 5 sempurna. Ini secara sehat. Tapi hakikatnya siapa yang beri kesehatan itu? Yang beri Allah. Nah, ketika kita bertakwa, kita usaha dengan sungguh-sungguh disertai dengan takwa, maka apa yang kita usahakan itu berhasil. Itu sekilas begitu lengkapnya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Iya. Tentang terkabulnya doa. Tentang terkabulnya doa. Oh ya. Yang sudah kita pahami bersama bahwa Allah itu ada yang langsung mengijabahi doa kita. Jadi mengabulkan secara langsung. Ada juga yang ditunda. Kemudian juga ada yang diganti dengan yang lain, dan yang terakhir disimpan tapi diberikan di saat di akhirat. Yang saya tanyakan adalah mengapa Allah itu kadang memberi secara langsung, menunda, mengganti dengan yang lain, dan menyimpannya nanti diberikan di akhirat. Dimohon ada pemahaman kepada kami semua. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih. Saya memberikan ilustrasi, bukan berarti saya menyamakan Allah dengan manusia, tapi untuk walillahil masalul a'la. Tapi Allah sering memberikan contoh. Contoh begini. Sampean punya anak sampean. Yang paling kecil umur berapa? Berapa? 16 tahun. Oke, 16 tahun. Umpamanya sampean itu mempunyai anak umur 16 tahun. Lalu minta kepada sampean ini, minta dibeliin mobil dan minta dibeliin rumah. Kalau sampean jadi orang tua yang bijaksana, apa langsung dibeliin mobil, dibeliin rumah? Apa sampean nanti ditunda, diberi ketika waktunya menikah, baru dibeliin rumah, dibeliin mobil? Bisa digambarkan. Yang kedua, umpamanya sampean punya cucu, umpamalah bapak punya cucu ya, punya cucu umurnya 3 tahun, lalu minta mainan silet. Tahu silet pak?
Sampean sayang pada cucu sampean itu. Nangis. Kira-kira kalau sampean orang bijaksana, orang kakek yang baik, mau diberi enggak silet? Apa enggak mau diberi hamburger saja kira-kira? Paham, Pak? Yang ketiga, contoh begini. Sampean orang kaya, Pak. Anggaplah, amin, punya uang misalnya miliaran. Nah, anak yang sampai 16 tahun itu minta misalnya Pak, minta mobil misalnya, minta mobil Alphard. Sampean tidak mengabulkan, tapi nanti disimpan untuk simpanan ketika menikah nanti baru diberi. Begitu Pak ya? Paham ini? Ilustrasi. Contohnya begini. Ada orang itu ketika minta kaya, oleh Allah doa, ya Allah semoga saya jadikan orang kaya. Oleh Allah nggak diberi kekayaan. Karena kalau kaya dia bisa nggak sholat Pak. Malam minggu dia itu tidak ke masjid. Nggak apa-apa, minggu pagi nggak ke masjid Al-Huda. Bisa jalan-jalan dia itu touring. Tapi Allah dia nggak diberikan apa? Nggak diberikan mobil, nggak diberikan apa? Diganti oleh apa? Diberikan ketenangan hati, diberikan teman yang baik, diberikan ustadz yang mengajak kebaikan. Diberikan uang hanya secukupnya untuk kebutuhan. Karena kalau dipenuhi dia punya mobil mewah, punya uang banyak, nggak jadi sholat. Itu rahasia Allah. Karena berbahaya. Seperti yang terjadi kepada siapa? Sa'labah. Yang orang miskin minta doain kaya, setelah kaya dia nggak sholat. Gitu Pak ya. Ada orang ini, dia ini bukan waktunya Pak. Contoh, dia rumah masih ngontrak. Lalu berdoa, ya Allah berikan aku mobil Alphard. Kalau punya mobil Alphard siapa yang ngerawat? Bagaimana biayanya? Nah oleh Allah diganti apa? Diganti rumah yang bagus. Alphardnya nggak diberi. Karena bukan waktunya. Ini. Nah gitu. Lalu minta ya Allah semoga diberikan istri yang cantik. Oleh Allah nggak diberikan istri yang cantik. Karena dirinya nggak ganteng. Karena kalau bukan istri yang cantik, kaya, bisa judes istrinya kan? Iya Pak ya? Jadi kecantikan itu tidak membawa kebahagiaan, tapi membawa penderitaan. Oleh Allah diberikan istri yang biasa-biasa, menyayangi, menghormati, rajin ibadah, bertakwa. Minta urzukni zaujatan jamilatan itu tidak diberi Allah, diberi istri yang biasa-biasa tapi menyayangi. Itu rahasia Tuhan. Bisa ditangkap ilustrasi saya. Itulah. Itu yang disebut namanya Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Gini Pak, yang ingin saya sampaikan terakhir, karena waktunya habis ya. Allah itu adalah Tuhan Pak. Allah itu bukan pembantu. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau namanya Allah itu Tuhan, berarti kita mengikuti kehendak Allah. Bukan Allah mengikuti kehendak kita. Itu yang perlu kita pahami. Contoh begini. Ini ada seorang juragan kaya. Lalu si juragan ini dermawan. Apakah dia itu akan minta kemauan yang diinginkan oleh pembantunya? Tetap kemauan pemilik. Apa kata juragan ini? Tapi juragan yang baik dan adil akan memberi sesuai dengan yang baik untuk pembantunya ini. Orang kadang-kadang mengira Allah itu bukan Allah. Sehingga apa yang diminta, minta baju, diberi baju. Nah, berarti menurunkan derajat Tuhan. Pahami ilustrasi saya ini. Saya tidak menyatakan bahwa Allah seperti manusia, tapi saya menggambarkan untuk mudah pemahaman. Karena Allah itu memberikan gambar Al-Quran begini. Allah menggambarkan apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rizqu minha min samarati rizqan qalu. Allah menggambarkan surga itu adalah bangunan yang indah, pohon-pohon yang rindang, di bawahnya sungai yang mengalir. Padahal kata Allah melalui hadis Nabi bahwa di surga itu fala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balik. Kenikmatan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, dan tidak terbayangkan oleh hati. Itu saya membuktikan apa di dunia. Saya ini Pak orang desa, orang Wonorejo, tidur di hotel bintang 5 itu kalau mendapatkan rezeki tidak terduga, ada undangan baru tidur di hotel bintang 5. Itu
Ini saya nggak membayangkan ada hotel yang namanya bintang 7, Pak. Tidak membayangkan. Nikmatnya kayak apa? Pada 2018 saya diundang konferensi internasional tentang kebudayaan Islam di dunia dan ketepatan di Riyadh. Di mewakili Indonesia ini adalah saya. Wah, hebat juga saya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, saya ini tinggal di hotel itu, yang hotel itu milik anaknya raja. Itu bintang 7. Subhanallah, Pak. Ini lapisan emas, Pak. Bukan emas Jawa. Subhanallah, dayang-dayang yang ngelayanin, Pak. Saya tamunya di hotelnya anaknya raja. Coba bayangkan kayak apa sampai itu. Saya tidak tergambar nikmatnya bangunan, pelayanan yang indah. Itu nggak pernah terbayangkan saya sebagai orang Wonorejo yang ngelihat cuman kayak itu, kotorno yang pinggir sungai. Nah, bagaimana di sorga, Pak? Ini ilustrasi. Jadi kalau saya bercerita tentang bangunan, bagaimana di sini di Lumajang nggak ada contohnya. Pernahkah? Oh, kayak itu bukan. Kayak itu bukan. Itu yang saya rasakan di Riyadh, Pak, selama 1 minggu. Subhanallah. Namanya tamunya raja saya dan ditempatkan di hotel miliknya raja. Bukan miliknya, hotel pribadinya. Dia, penjaganya ketat, Pak, namanya. Ketemu begini coba. Ya pada waktu itu ya gawat juga saya 1 minggu tahu. Nah, itulah. Tapi Allah itu untuk mempermudah pemahaman kepada manusia. Allah menggambarkan jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama rizqu minha min rizqan qalu hadzal ladzi rizqna min qabl. Itu kalau saya memberikan contoh-contoh ilustrasi, bukan saya menyamakan Allah dengan manusia. Sekali lagi, saya tidak menyekutukan Allah, tapi hanya ilustrasi mempermudah pemahaman yang keterbatasan pemahaman kita. Kenapa saya dipertegas tadi, nanti setelah pulang Gus sudah menyekutukan Allah dengan manusia. Takut itu nanti pemahaman. Kenapa saya perlu pertegas ilustrasi penjelasan saya. Mungkin itu karena sudah dibatasin waktu tadi. Sebenarnya saya ingin membahas panjang lebar. Tadi tentang teori rizki aja dari 5 masih bahas 1. Itu pun belum tuntas, masih di stop, tinggal 2 menit katanya. Jadi saya mohon maaf kalau ada kesalahan, itu kesalahan saya pribadi. Dan kalau itu benar mungkin ilham dari Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.